Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah, yang maha perkasa dan berkuasa. Dan yang pasti Allah Azza wa Jalla sedang menyaksikan serta memperhatikan pertemuan kita di malam hari ini. Semoga siapapun yang ditakdirkan oleh Allah hadir saat ini, sebanyak apapun dosa-dosanya dihapus habis, sekotor apapun aib-aibnya dikikis habis. Dan semoga siapapun yang hadir saat ini dikaruniai sisa usia yang indah, sisa usia yang berkah, sisa usia yang bermanfaat untuk agama Islam dan bangsa ini insyaallah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari bersama kita perbaharui di malam hari ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaharui nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita melebihi perhatian yang kita berikan kepadanya. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat begitu banyak silih berganti tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Bahkan lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan dengan yang kita minta. Dan semua itu Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Dan tidak ada yang lebih besar cinta, kasih sayang, perhatian yang kita dapatkan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menyadari bahwa hanya Allah yang besar cinta dan kasih sayangnya kepada kita, maka fokus hidup seorang hamba adalah berusaha untuk meraih dan menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan cinta Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan. Karena hanya dengan cintanya kita akan diberikan oleh Allah petunjuk dan hidayah. Dan hanya karena dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan oleh Allah rizki. Dan dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala pula kita akan menginjakkan kaki di surga. Mengandalkan amal kita untuk bisa kemudian menjemput rahmat Allah yang begitu besar berupa surga. Di saat kalau kita jujur dengan apa yang kemudian kita lakukan, lebih banyak berharap kepada ampunan Allah dibandingkan pahala dari Allah. Tidakkah kita memperhatikan zikir yang kita ucapkan setelah sholat? Apa yang mengawal dari semua zikir itu? Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beristighfar, padahal kita baru saja melaksanakan ketaatan kepada Allah, padahal kita baru saja beribadah kepadanya. Tapi kita jauh lebih berharap kepada ampunan Allah dibandingkan dengan pahala dari Allah. Kenapa? Karena taksir, kekurangan, kekhilafan dan kealpaan kita. Di saat seharusnya kita fokus, khusyuk mengingat Allah, tapi seringkali kemudian di dalam sholat kita masih mengingat dunia ini. Masih seringkali kita mengingat bukan kepada selain Allah. Dan oleh karenanya hanya dengan rahmat Allah lah, dengan kasih sayang Allah yang begitu luas terbentang, bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, senantiasa mengalahkan amarahku. Ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah begitu besar dalam hidup kita. Dan di malam hari ini kita menjemput rahmatnya dengan apa yang tadi disebutkan oleh Ustaz. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Adakah majlis yang lebih mulia daripada majlis seperti ini? Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang begitu besar bagi orang-orang yang berkumpul di rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, mereka belajar kitab Allah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan, Allah tanamkan di dalam hati mereka as-sakinah, ketenangan, dan sumber ketenangan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menanamkan rasa tenang di dalam hati orang yang beriman. Jadi sumber ketenangan dalam hidup kita hanya Allah, dan majlis ini menjadi salah satu sarana turunnya dan hadirnya ketenangan di dalam hati kita. Mau mencari ketenangan di mana lagi selain daripada rumah Allah ini? Tidak ada ketenangan ayyuhal ikhwah selain semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaika, para malaikat berhimpun di sekitar kita seraya mendoakan dan mengaminkan doa kita. Dan yang lebih dahsyatnya lagi disebutkan oleh Rasulullah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah menyebut mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut mereka fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fiman indah, pada makhluk yang ada di sisinya saat ini sedang berada dalam majlis ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya, alangkah utamanya hadirnya kita di sini. Dan juga yang tidak kalah penting untuk kemudian kita pahami bersama. Malam hari ini kita akan membincangkan tentang seorang manusia yang dicintai oleh Allah, yang kemudian kita diperintahkan untuk mencintai. Dan bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan hal ini kepada kita semua. Apa pesan yang ini disampaikan oleh Allah kepada kita melewati lisan Rasulnya? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, buktikan, kata Allah. Karena cinta perlu pembuktian. Jangan katakan cinta jika tidak ada bukti. Jangan katakan cinta jika tidak ada tanda-tanda cinta itu dalam diri kita. Dan Allah tegaskan, jika kalian mencintai Allah, maka syarat seseorang dikatakan mencintai Allah adalah fattabi'uni, ikuti oleh kalian aku, kata Rasul. Jika kalian mengikutiku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi tidak ada jalan untuk mendapatkan cinta Allah kecuali hanya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan diampuninya dosa-dosa kita kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk melakukan itu. Meskipun
semakin kita pelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin membuat jarak yang begitu jauh antara kita dengannya karena kesempurnaan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian tidak membuat kita putus asa untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha semampu kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang telah aku larang untuk kalian, tinggalkan, kata Rasulullah. Dan apa-apa yang telah aku perintahkan untuk kalian, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kita berusaha, karena hanya dengan jalan inilah kita akan bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadisnya Rasul bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Tidakkah kita ingin menjadi tetangga Rasulullah di surga? Kaum muslimin yang insya Allah dicintai oleh Allah. Saya teringat dengan satu pernyataan seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pelayan Nabi Muhammad. Selama 10 tahun Anas bin Malik melayani Nabi Muhammad di kota Madinah. Hari-hari Anas bin Malik adalah hari-hari yang indah ketika ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari di mana ia dekat dengan Rasulullah dan ia mendapatkan keutamaan dari Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik dengan sebuah doa, "Allahumma rzuqhu malan wa waladan." Ya Allah, karuniakan Anas bin Malik ini dengan harta dan anak yang banyak. Sehingga Anas ini termasuk di antara sahabat yang kaya dari kalangan Ansar, dan anak Anas bin Malik ini ketika ia wafat dan anak Anas bin Malik ketika ia wafat beserta cucunya lebih dari 100 orang, dan ia memiliki usia yang cukup panjang, lebih dari 100 tahun, dan ia berada pada posisi ketiga dari sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, hari-hari Anas bin Malik adalah hari-hari mengenang memori-memori indah di saat ia bersama Rasulullah SAW. Sehingga ia menjadi rujukan para sahabat serta para tabi'in jika mereka menjumpai masalah. Dan mereka akan bertanya kepada Anas bin Malik. Salah satu ungkapan Anas bin Malik yang senantiasa ia lafazkan, dan barangkali ini menjadi salah satu renungan bagi kita bersama. Apa kata beliau? "Wallahi inni la arju an alqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah." Demi Allah, kata Anas, sesungguhnya aku berharap kelak akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'aqulu lahu, dan aku akan mengatakan kepadanya ketika aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hada Unais khuwailimuka." Wahai Rasulullah, ini adalah Unais. Unais adalah panggilan kesayangan Anas yang sering kali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuwailimuka." Pelayanmu dulu, wahai Nabi. Artinya Anas bin Malik ingin menjadikan amalan spesial
spesial yang akan dia sampaikan ke hadapan Nabi saat-saat di mana ia melayani Nabi Muhammad SAW. Sekarang kaum muslimin, bayangkan jika suatu saat nanti kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Inginkah kita berjumpa dengan Nabi? Jika kita ingin dan Allah kabulkan keinginan kita, apa yang akan kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika Anas bin Malik menyampaikan amalan yang bisa dia banggakan di hadapan Rasul adalah saat dia melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaan, apa yang bisa kita sampaikan kepada Rasulullah dari amalan yang kita miliki yang bisa membuat Nabi Muhammad tersenyum melihat kita, yang bisa membuat Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya? Maka belajar tentang sirah Nabi Muhammad menjadi satu yang wajib bagi kita selaku umat Nabi Muhammad. Karena bagaimana mungkin kita ingin mengikuti Rasulullah tapi kita tidak tahu banyak tentang Nabi kita? Maka niatkan belajar tentang Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang insya Allah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, satu kebahagiaan yang bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang senantiasa mencintai Allah, yang senantiasa mencintai Rasulullah, yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Subhanallah. Malam hari ini adalah pertemuan untuk ketiga kalinya. Setiap malam Senin akan terus didawamkan mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang tutur kata Rasulullah SAW. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat Rasulullah, malam hari ini kita akan membahas tentang tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu bercermin, karenanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi model dari kehidupan kita. Dan jika kita ingin mendapatkan karunia nikmat dari Allah sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada para nabi, as-siddiqin wasyuhada was-salihin, maka kita perlu bercermin kepada mereka. Sudahkah kehidupan kita berusaha untuk meneladani kehidupan mereka? Dan malam hari ini kita akan melihat sisi daripada tutur kata Rasulullah SAW, di mana kata ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni an-nar. Wahai Rasul, kabarkan dan beritahu aku tentang amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkanku dari azab api neraka. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan ini, Rasul menyampaikan satu pernyataannya. Laqad sa'alta al-azim, sungguh engkau telah bertanya tentang satu perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala 'alaihi. Tapi perkara besar tadi mudah, kata Rasulullah. Mudah bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sahla in syi'ta sahla. Memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kita untuk taat kepada Allah.
Diawali dengan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan tunaikan ibadah haji. Lalu Rasulullah menyebutkan, mau tidak aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah adalah as-sadaqah. Tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara. Bahwa sedekah, kata Rasulullah, mampu menghapuskan dosa kita sebagaimana air dapat menghapus api. Yang kedua, wasalatul rajuli fi jawfi layli thumma tatajafa junubuhu 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Pintu kebaikan yang kedua, kata Rasulullah, adalah salatnya seseorang di malam hari, qiyamul lail. Setelah itu Rasulullah mengabarkan kepada sahabat yang bertanya, mau tidak aku tunjukkan kepadamu ra'sul amri wa 'amudihi wa dirwatu sanami. Mau tidak aku tunjukkan kepadamu tentang ra'sul amri, pokok dari semua perkara, tiangnya serta puncaknya. Dan kemudian Rasul mengatakan pokok dari semua perkara adalah al-Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Setelah itu Rasul mengatakan, mau tidak aku tunjukkan kepadamu tentang satu perkara yang jika engkau miliki itu semua, jika engkau miliki satu perkara ini, maka semua yang saya sebutkan dan engkau akan dapatkan. Tentu sahabat tadi mengatakan, qala bala ya Rasulullah, tentu aku mau wahai Rasul. Apa itu? Fa'akhadha bilisanihi. Rasul kemudian mengeluarkan lidahnya dan kemudian mengatakan kepada sahabat yang bertanya, kuffa alaika hadza, jaga pada engkau ini. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna lima natakallamu bihi. Wahai Rasul, apakah kita akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, sakilatka ummuk, celaka engkau kepada Rasulullah. Betapa banyak manusia yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kepala mereka lebih dahulu atau hidup mereka yang lebih dahulu, illa hasatin al-sinni, disebabkan oleh lisan mereka. Maka bagaimana Nabi Muhammad bertutur kata ini menjadi pembahasan kita dalam hari ini untuk mendapatkan semua kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita dengarkan sebelumnya ungkapan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara cepat seperti kalian. Akan tetapi beliau berbicara dengan jelas, sehingga siapapun yang duduk di sampingnya maka ia akan menghafalnya. Jadi satu, model bicara Nabi Muhammad itu tidak cepat, tapi jelas. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang jumlahnya ratusan ribu, yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan catatan Rasulullah, kebanyakan dari hadis Nabi Muhammad itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan akan kita jumpai banyak dalam buku-buku hadis Nabi Muhammad, di antaranya hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim. Ada sebuah hadis yang panjangnya itu lebih dari 3 halaman, dan itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Apa rahasia sehingga para sahabat Nabi Muhammad bisa menghafal perkataan Rasulullah
Rasulullah SAW? Satu di antaranya adalah karena Rasulullah tidak berbicara cepat, tapi jelas, sehingga siapapun yang mendengarnya akan menghafalnya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang lembut. Lembut di sini bukan berarti Rasulullah adalah orang yang lemah. Karenanya Nabi Muhammad adalah orang yang sangat kuat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min at-ta'if." Bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya terdapat kebaikan. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib disebutkan bahwa badan Nabi Muhammad itu tidaklah gemuk dan tidak kurus, artinya proporsional. Bahunya itu bidang dada. Al-Bara bin Azib, artinya Nabi Muhammad adalah orang yang secara fisik sangat proporsional. Di antara olahraga yang disenangi oleh Nabi Muhammad adalah gulat, dan pernah suatu ketika Nabi Muhammad bergulat dengan 10 orang sahabat sekaligus. Nabi Muhammad menang Bapak Ibu. Tapi di sebalik kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah orang yang lembut. Dan Allah menyatakan hal itu di dalam Al-Quran. "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan gharizal qalbi lanfaddu min hawlik." Dan berdasarkan ayat ini kita meneladani metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? "Fabima rahmatin minallah," maka dengan rahmat Allah lah lintanahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan gharizal qalbi lanfaddu min hawlik. Jikalau engkau memiliki sifat keras hati, kasar, keras, niscaya mereka akan berlarian dari musuh. Jadi metode dakwah Nabi Muhammad adalah metode dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Karenanya salah satu nama Nabi Muhammad SAW adalah Nabiul Rahmat. Nabi memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa, dan kita bisa melihat dalam berbagai macam sisi kehidupan Nabi Muhammad, kelembutan Rasulullah SAW. Barangkali kita masih ingat kisah seorang Arab Badui yang datang ke Masjid Nabawi. Lalu tiba-tiba orang Arab Badui ini, mohon maaf, buang air kecil di dalam masjid. Para sahabat Nabi Muhammad yang lainnya begitu marah dan kesal dengan kelakuan orang Arab Badui, sehingga hampir saja sahabat Rasulullah akan memukul orang Badui ini. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya akan memukul orang Arab Badui yang sedang membuang air kecil di masjid, di masjid, Nabi Muhammad mengatakan, jangan, biarkan dia menyelesaikan urusannya. Biarkan dia selesaikan hajatnya terlebih dahulu. Setelah itu Rasul mengatakan, wahai umat, ambilkan satu bejana air dan siram ke bekas kotorannya. Apa kata orang Arab Badui? Semoga Allah merahmati engkau wahai Muhammad dan tidak untuk kalian, kata. Baru setelah itu Nabi Muhammad dengan kelembutan menyampaikan etika seseorang di dalam rumah Allah, tapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Dan justru dengan sifat inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kepadanya Nasrul Mubin, kemenangan yang nyata. Tahukah wahai kaum muslimin, pembebasan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, hari di mana Nabi Muhammad masuk ke dalam kota Mekah, di mana orang-orang Quraisy
tidak lagi berkutik di hadapan kekuatan Rasulullah dan kaum muslimin. Hari di mana tidak ada pertumpahan darah. Hari di mana Rasulullah menjadi penguasa tunggal di kota Mekah. Di hadapan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dari mulai mencaci, memaki, menghina, meludahi, bahkan Rasul dilempari dengan kotoran, bahkan hampir saja kepala Rasulullah diinjak ketika sedang sujud dekat Ka'bah. Bahkan mereka mengatakan Rasul sebagai seorang tukang sihir, orang gila. Nabi Muhammad diboikot selama 3 tahun. Bahkan Nabi Muhammad direncanakan untuk dibunuh. Bahkan Nabi Muhammad diusir dari tanah kelahiran. Bahkan Nabi Muhammad diperangi ketika sampai di kota Madinah. Hari itu Nabi menguasai kota Mekah di hadapan orang-orang yang deretan kejahatan yang sudah saya sebutkan tadi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah Nabi Muhammad membalas dendam? Apakah Nabi Muhammad mengancam mereka? Di saat orang-orang terus berpikir hari itu akan menjadi hari pembantaian bagi mereka. Al-yawmu yawmul malhamah, hari ini matilah kita. Muhammad akan membalas dendam kepada kita. Ternyata prasangka mereka berubah seketika. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Idhabu, pergilah kalian semua. Fa'antum tulaqa, kalian adalah orang-orang yang saya bebaskan kepada Muhammad. Ya, wahai kaum muslimin, justru di saat Nabi Muhammad berkuasa bisa melakukan apa saja, ya, kelembutan hati Nabi Muhammad. Rasul maafkan kesalahan mereka. Apa yang terjadi setelah itu? Allah abadikan dalam surat An-Nisa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau saksikan wahai Muhammad, justru manusia-manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah pada saat itu. Kenapa? Kelembutan Rasulullah SAW. Namun ada saatnya Nabi Muhammad bersikap tegas. Tapi ketegasan Nabi Muhammad SAW dibayut karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara umum Nabi Muhammad adalah orang yang sangat lembut kepada siapa saja. Nabi Muhammad suka bicaranya dipahami. Di antara perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya adalah beliau memperhatikan perbedaan di antara umatnya dan tingkat pemahaman mereka, sehingga Nabi Muhammad SAW akan memperlakukan seseorang sesuai dengan kondisi orang tersebut. Karena Nabi Muhammad adalah seorang yang memiliki ilmu kejiwaan yang luar biasa. Rasul tahu dengan siapa berhadapan, apa yang baik untuk disampaikan kepadanya, bagaimana tingkat kemampuan keilmuannya. Karenanya kita pernah mendapatkan satu riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada orang-orang yang meminta wasiat kepadanya. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad meminta wasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini wahai Rasul, berikan aku wasiat. Dan Nabi Muhammad tahu kondisi sahabatnya. Wasiat yang tepat untuknya adalah la taghtab, jangan marah, kata Rasul. Minta lagi, Rasul mengulang, la taghtab, jangan marah. Minta lagi, kata Rasul, la taghtab, jangan marah. Suatu ketika
Sahabat Rasulullah datang kepadanya, lalu minta kepada Nabi Muhammad, "Ayyu amalin afdal?" Wahai Rasul, amalan apa yang paling utama? Nabi Muhammad tahu kondisi sahabatnya. Lalu ia mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktu. Di lain kali kesempatan ada yang datang, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal?" Birrul walidain. Amalan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada lagi sahabat yang datang bertanya kepadanya tentang amalan yang paling utama. Rasul tahu, lalu mengatakan, "Al-jihad fisabilillah." Kenapa? Karena Rasul mengetahui kondisi sahabatnya. Bahasa apa yang paling tepat untuk diberikan kepada mereka. Walaupun ada kalanya Nabi Muhammad suatu ketika ia melihat ada seorang sahabat Rasulullah memakai cincin yang terbuat dari emas. Tanpa berkata-kata Nabi Rasul mengambil cincin itu dari jemarinya dan melemparkannya ke tanah. Kenapa? Karena Rasulullah mengetahui bagaimana kadar keimanan sahabat tersebut. Jadi Rasul adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat brilian akalnya. Meskipun Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis karena memang hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis karena memang Allah menghendakinya. Ini menjadi salah satu bukti tentang mukjizat Al-Quran. Jika sempat Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis, akan menjadi alasan bagi orang-orang bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad. Tapi dengan tidak bisa bacanya Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang Arab tidak akan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad. Tapi meskipun demikian, kecerdasan Nabi Muhammad melebihi manusia pada umumnya. Dan salah satu bentuk kecerdasan Nabi Muhammad, Nabi pun akan memperhatikan perbedaan di antara umatnya, di antara para sahabatnya, dan dia tahu betul kondisi setiap para sahabatnya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa perkataan Rasulullah SAW jelas dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Jadi kalau kita berdakwah, gunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang. Imam Ali karamallahu wajhahu pernah mengatakan, "Khatibun nasa ala qadri uqulihim." Berinteraksi dan berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Dan ini menjadi penting bagi kita para doa, bagi para dai, orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang untuk mengenal agama Allah. Perhatikan kelembutan Rasulullah SAW dan kesabaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat sabar. Dan sabar ini sesuatu yang tidak boleh hilang dari diri seorang muslim, apalagi para dai. Ini modal utama bagi kita dan ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sabar tidak ada batasnya. Jadi jika ada yang mengatakan, "Ustaz, sudah habis batas kesabaran saya," berarti dia tidak sabar. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Tapi perlu kita ingat, sabar itu bukan pasif. Sabar itu bukan berarti sekedar pasrah. Tapi sabar itu adalah dawamun ala taatillah. Senantiasa berada dalam ketaatan. Jadi apapun situasi dan kondisi yang menimpa kita, tetap berada dalam ketaatan. Itulah sabar. Meskipun kita harus menggenggam bara api, apalagi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Sayati alaikum zaman as-sabir fihim ala dinihi kal qabidi al-jamr." Akan tiba masanya kata Rasulullah,
Satu zaman di mana orang-orang yang sabar dalam menjalankan agamanya ibarat orang yang sedang menggenggam bara api. Digenggam panas, dilepaskan sama saja dengan melepaskan agama kita. Dan itu butuh kesabaran. Apalagi kita umat akhir zaman seperti saat ini. Fitnah, ujian itu luar biasa dahsyat yang Allah berikan kepada kita, yang benar-benar menguji kesabaran kita sebagai seorang mukmin. Betapa jarak antara kekafiran dengan keimanan itu begitu sangat tipis. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbi kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rasul bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegera, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Fitnah di masa-masa fitnah. Ulama hadis menyebutkan fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah fitnah yang terjadi di akhir zaman, dan terlebih khusus fitnah yang saat ini sedang terjadi di Syam. Syam, di mana Syam? Syam hari ini adalah Suriah. Syam hari ini adalah Lebanon. Syam hari ini adalah Yordania. Syam hari ini adalah Palestina. 4 negara ini hari ini kita lihat sedang berada dalam keadaan fitnah yang luar biasa. Harus terjadi. Di saat fitnah itu sedang terjadi, kata Rasulullah, badiru amal, perbaikan soleh. Kenapa? Karena hari-hari kita ke depan akan semakin sulit untuk Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, "Sayati alaikum zaman alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta taqaw rabbakum." Akan tiba masanya satu zaman di mana kondisi setelahnya akan semakin buruk dibandingkan dengan sebelumnya, hingga kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian. Kenapa? Karena fitnahnya begitu banyak, ujiannya begitu banyak. Bahkan Rasul mengatakan, "Kaqita'il lailil muslim," seperti potongan malam yang semakin gelap gulita. Fitnah itu menguji keimanan seseorang. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya beriman, sore hari menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik, dari fitnah ini. Aw yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya beriman, pagi harinya telah menjadi kafir. Apa fenomena yang terjadi pada saat ini? Yabi' dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama ini dengan sesuatu yang sangat murah, dengan harga yang ada di dunia. Padahal apa yang di sisi Allah itu jauh lebih mulia dan jauh lebih mahal. Alhamdulillah. Apa yang perlu di zaman seperti ini? Kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan agama. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang sabar. Termasuk di antaranya ketika Nabi Muhammad harus mengulangi perkataannya agar bisa dipahami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apa kata Anas bin Malik? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kata-katanya 3 kali agar bisa dipahami. Jadi Nabi Muhammad, kalau ada hal-hal penting yang memang harus kemudian diperjelas, terkadang mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad senantiasa bersikap ramah kepada orang. Karenanya seorang muslim, kaum muslimin, dengan siapapun, terutama dengan orang-orang yang beriman, ruhana bainahum, mereka memiliki sifat kasih sayang. Dengan kaum muslimin bersikap lemah lembut, tapi asyidda alal kufar. Tapi dengan orang kafir bersikap tegas. Tapi sesama mukmin bersikap ramah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang meramah kepada semua. Bahkan pernah dalam satu riwayat dikisahkan ketika
dua utusan dari Yaman. Jadi Raja Yaman yang bernama Badan mengutus dua orang utusannya atas perintah Raja Persia yang bernama Abramis. Pasalnya awalnya adalah karena Nabi Muhammad mengirimkan surat dakwah kepada Raja Persia lewat kurir Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Udzah As-Sa'di. Ketika dibaca oleh juru tulis Abramis ini, Raja Persia ini, surat Nabi Muhammad ini membuat Raja Persia marah. Dan marahnya itu karena sesuatu yang sederhana. Karena Rasulullah SAW memulai isi suratnya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Bin Muhammad Rasulullah ila Qaisar al-Azim al-Fursi, salamun ala man ittaba huda. Jadi baru sampai di situ muncul kemarahan Raja Persia ini. Ya, adakah yang salah dari surat Nabi Muhammad dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Jadi subhanallah, para nabi dan rasul itu Bapak Ibu sekalian, mereka sudah punya standar surat majalah. Lihat, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat para nabi dan rasul itu diambil dengan kalimat Bismillah. Nabi Muhammad juga memulainya dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Raja Persia, salam bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Sekilas, adakah yang salah dari surat Rasul? Ada yang salah sehingga membuat Raja Persia begitu marahnya? Ternyata yang membuat Raja Persia itu marah dalam buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Rafat Basha yang berjudul Suwar min Hayatis Sahabat, dikatakan kemarahan Raja Persia itu seakan-akan rambut dan bulu yang ada di tubuhnya itu semuanya berdiri. Jadi sangat marah. Apa yang membuat dia marah? Yang membuat dia marah karena Rasulullah memulai suratnya itu dari namanya. Makanya dia katakan, ayat tubulihada wa huwa abdi. Bagaimana mungkin dia menulis seperti ini di saat dia adalah budakku, kata Persia. Tidak sepantasnya dia memulai suratnya dari namanya. Jadi Raja Persia inginnya kepada Raja Persia dari Muhammad, tapi Nabi Muhammad memulai dari Nabi Muhammad, dari Muhammad utus Allah kepada Raja Persia. Itu membuat dia marah. Maka diutuslah utusan untuk menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu dua utusan dari Yaman di hadapan Nabi dengan sombong dan pomahnya. Dua orang utusan Yaman ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, telah datang kepada raja kami surat dari Raja Persia untuk membawa engkau ke hadapannya. Kalau engkau mau mengikuti perintah Raja Persia, kami akan lobby raja kami agar dia akan mengurangi siksanya kepada engkau. Tapi kalau engkau menolak, engkau tahu bagaimana kekuasaan Raja Persia. Dia akan meluluhlantakkan negeri ini. Bayangkan, Rasul diancam, ditarik kekuasaan sendiri. Kalau kita kira-kira gimana respon kita? Berani-berani tahu tidak sedang di mana sekarang gitu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat kaum muslimin, fatabassama. Pertama, Rasul tersenyum. Diancam justru tersenyum. Saya mengatakan irji'a ila rihalikuma waqtiyal qadar. Sekarang Rasul dengan keramahan,
Sekarang balik dulu kalian ke tempat istirahat kalian, besok kita lagi ya. Lihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keramahan Nabi Muhammad menjadi daya tarik yang luar biasa. Wajah Nabi Muhammad tidak pernah hilang senyum. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an." Jangan engkau remehkan, jangan engkau sepelekan kata Rasul dari kebaikan yang engkau lakukan. Walau an talqa akhaka biwajhin qalil, meskipun dengan hanya menampilkan wajah yang berseri di saat engkau berjumpa dengan saudara. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah hilang tersenyuman dari wajah. Karenanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Husain bin Ali bahwa Rasulullah adalah orang yang ceria. Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak tersenyum. Ketika ada seorang bertanya kepada Al-Bara bin Azib, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Karena dia membayangkan saking beratnya tugas dan amalan Nabi Muhammad ini membuat wajah Rasul itu serius. Jadi dia membayangkan wajah Nabi Muhammad itu menangkap tajam begitu. Apa kata Al-Bara bin Azib? Tidak, justru wajah Rasulullah seperti bulan. Apa pernah melihat bulan purnama di malam hari? Bukan bulan purnama di siang hari. Apa yang Bapak rasakan kalau melihat bulan purnama di malam hari? Keteduhan, ketegangan. Subhanallah. Begitu wajahnya, ramah kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang suka menenangkan orang yang merasa takut. Jadi Nabi Muhammad pun suka memberikan ketenangan, kesejukan kepada orang. Kata-katanya membuat hati tenang, tidak justru tersulut amarah. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, dan ini menjadi hadis terbaik kita di malam hari ini tentang tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau Nabi Muhammad ini suatu ketika pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi, lalu Rasulullah berbicara dengan orang tersebut. Tapi orang yang diajak oleh Nabi Muhammad ini mungkin ketakutan, takut di hadapan Rasulullah. Lihat bagaimana cara Nabi Muhammad mencairkan suasana. Jadi Nabi Muhammad, insya Allah nanti sampai pada pembahasan canda Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad jangan bayangkan serius begitu. Enggak. Nabi Muhammad sebagaimana disampaikan oleh Bunda Aisyah bahwa Rasulullah adalah manusia biasa sebagaimana kalian manusia biasa. Nah, salah satu ciri khas dari diri Nabi Muhammad, Nabi suka bercanda dengan para sahabat. Tapi canda Nabi Muhammad ini jauh dari kebohongan, jauh dari kesia-siaan, tidak mengada-ngada gitu. Tapi subhanallah, nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Nah, dari kasus ini, jadi seseorang yang diajak oleh Rasulullah SAW berbicara, dia ketakutan yang luar biasa. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tenanglah, kata Rasulullah. Karena aku bukanlah seorang raja, tapi aku adalah anak wanita yang dulu pernah memakan dendeng, kata Rasulullah. Jadi begitulah Rasulullah kesehariannya. Di samping yang tidak kalah pentingnya dari akhlak Rasulullah SAW, tutur kata Nabi Muhammad senantiasa berkata benar dan jujur. Gelar As-Sadiq Al-Amin itu didapatkan oleh Rasulullah jauh sebelum dia diutus menjadi Nabi. Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Nabi, dia sudah mendapatkan gelar yang tidak diberikan kepada siapapun di muka bumi ini kecuali Rasulullah SAW. As-Sadiq Al-Amin, orang yang jujur dan tidak percaya. Bahkan kejujuran Nabi Muhammad SAW
Sampai ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan berdakwah, Nabi Muhammad kan dibenci, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Tapi anehnya, orang-orang Quraisy tetap percaya dengan Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi tempat penitipan barang-barang berharga mereka. Jadi satu sisi mereka memusuhi Nabi, membenci Nabi, tapi tetap percaya dengan Rasul. Jadi mereka titipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasul. Makanya salah satu tugas Ali bin Abi Thalib tidak hijrah ke kota Madinah bersama Rasul, menginap dan kemudian menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW, karena tugas esok harinya Ali bin Abi Thalib akan mengantarkan barang titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah. Jadi ironis, satu sisi mereka membenci Nabi, tapi di sisi yang lain mereka mempercayai. Kenapa? Karena kejujuran dan kebenaran kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kebaikan yang bisa kita dapatkan di malam hari ini dari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW begitu sangat indah. Akhlaknya tidak akan bisa kita jangkau. Meskipun demikian, tapi kita berusaha untuk meneladani Nabi sekuat dan semampu kita. Dan Allah Maha melihat dan menyaksikan usaha kita. Dan insya Allah, jika kita punya azam yang kuat, tekad yang kuat untuk meneladani Nabi Muhammad, Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah dengan itu pula kita akan menjadi tetangga Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.